Selamat siang, Bapak Ibu Guru dosen pembimbing. Kami dari kelompok 29 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai menyelesaikan masalah ekonomi pada masa pandemi COVID-19 dengan menggunakan computational thinking. Perkenalkan, nama saya Rini Mesia Panjaitan dari Prodi D4 Teknologi, Rekayasa Perangkat Lunak beserta dengan teman-teman saya. Saya Lydia Pasaribu dari D3 Teknologi Komputer. Nama saya Tito Simatupang dari D4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Nama saya Marlitua Siansiagian dari Prodi D3 TI, Teknologi Informasi. Oke, pertama kami akan menyelesaikan masalah ekonomi yang terjadi pada masa pandemi ini melalui computational thinking. Nah, pertama, apa itu computational thinking? Computational thinking merupakan cara berpikir yang memungkinkan untuk menguraikan suatu masalah menjadi beberapa bagian yang lebih kecil dan sederhana, menemukan pola dalam masalah tersebut, serta menyusun langkah-langkah solusi mengatasi masalah tersebut. Nah, berikut adalah rumusan masalah yang kami buat. Yang pertama itu, membuat konsumsi rumah tangga atau daya beli yang merupakan penopang 60% terhadap ekonomi jatuh cukup dalam. Hal ini dibuktikan dengan data dari BPS yang mencatatkan bahwa konsumsi rumah tangga turun dari 5,02% pada kuartal 1 2019 ke 2,84% pada kuartal 1 tahun ini. Dampak kedua yaitu pandemi menimbulkan adanya ketidakpastian yang berkepanjangan sehingga investasi ikut melemah dan berimplikasi pada terhentinya usaha. Dampak ketiga adalah seluruh dunia mengalami pelemahan ekonomi sehingga menyebabkan harga komoditas turun dan ekspor Indonesia ke beberapa negara juga terhenti. Nah, kami akan menyelesaikan masalah-masalah ini dengan 4 metode. Yang pertama itu metode decomposition, yaitu pemecahan masalah yang lebih besar atau kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil atau sederhana. Decomposition dari masalah ekonomi di atas, yaitu yang pertama, membuka bisnis, meminta bantuan pemerintah, mengurangi belanja yang kurang penting, memilih bahan-bahan yang murah untuk dibeli. Dekomposisi yang kedua, satu, mengurangi impor, dua, meningkatkan pariwisata dalam negeri, tiga, melarang atau mengurangi warga yang berlibur ke luar negeri, empat, menambah kualitas dan kuantitas ekspor. Dekomposisi yang ketiga, satu, demo pejabat, dua, pilih pejabat yang benar-benar jujur dan bertanggung jawab. Selanjutnya abstraksi. Abstraksi itu fokus pada bagian informasi yang penting saja dan mengabaikan detail yang kurang penting. Abstraksi dari masalah ekonomi di atas. Abstraksi pertama, membuka bisnis, meminta bantuan pemerintah, mengurangi belanja yang kurang penting. Abstraksi yang kedua, mengurangi impor, meningkatkan pariwisata dalam negeri, menambah kualitas dan kuantitas ekspor. Abstraksi yang ketiga, pilih pejabat yang benar-benar jujur dan bertanggung jawab. Langkah yang selanjutnya adalah algorithms. Algorithms adalah membangun langkah-langkah solusi terhadap masalah. Solusi yang kami gunakan yaitu membuka bisnis, yang kedua meminta bantuan pemerintah. Dalam hal ini meminta bantuan pemerintah itu kami melalui misalnya menggunakan dari tokoh-tokoh masyarakat, bukan langsung kami masyarakatnya langsung ke pemerintahannya begitu. Yang ketiga mengurangi belanja yang kurang penting. Dalam ini mengurangi belanja yang kurang penting ini tidak bisa kita misalnya itu kita mencetuskan ini untuk kepada semua orang. Ini tergantung kepada pribadi masing-masing.
bagaimana itu mengurangi belanja yang kurang penting. Yang keempat itu memilih bahan-bahan yang murah untuk dibeli. Kalau dalam solusi ini, memilih bahan-bahan yang murah itu tergantung pada kebutuhan setiap masyarakat. Misalnya, tergantung kepada ekonomi dari masyarakat tersebut untuk membeli yang murah dari bahan-bahan yang diperlukan. Sekian hasil presentasi kami. Jika ada kesalahan dalam tutur kata, kami mohon maaf. Terima kasih.